Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Nanda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, jumpa lagi kita di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini. Udah siap anak-anak ibu untuk belajar? Sudah? Siap ya? Sebelum kita mulai, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Temanmu yang tidak hadir, apakah ada hari ini? Ada? Oke, silakan. Ibu ambil absen terlebih dulu. Adijah ada? Adijah ada. Nasera? Aprilia Kori? Kori? Keterangannya apa? Tidak ada keterangan? Berarti Alfa ya. Akila, Asifa, Cahaya, Cinta, Fazra, Galang, Gilby, Kevin, Alif, Fahri, Muhammad Hanif, Muhammad Raditya, Muhammad Raka, Nada, Nofri Dharma Putra, Pika, Rahma Putri, Rahmat, Raisa, Rakila, Reva, Riyasdi Aditya, Rizky Rahmat Hidayat, Sesri, Gazi, Siren, Zaskia. Berarti satu orang yang tidak hadir, nak. Yang tidak hadir hari ini Kori satu ya, tanpa keterangan. Dah. Ada anak ibu bawa buku semuanya? Ada? Ada. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Anak ibu pernah enggak mendengar kata-kata coding tersebut itu apa? Belum? Belum? Oke, kode ya. Kemudian ada lagi kata-kata kecerdasan artifisial. Pernah mendengar kata-kata kecerdasan artifisial? Pernah. Oke, sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita harus belajar coding itu tersebut pada hari ini. Di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu memahami konsep coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, anak ibu mampu memahami konsep berpikir komputasional. Seperti apa itu berpikir komputasional tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menerapkan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan kita belajar coding dan kecerdasan artifisial hari ini. Yang pertama, anak ibu paham konsep dari coding dan kecerdasan artifisial itu apa. Kemudian anak ibu paham konsep berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, anak ibu bisa menerapkan, mengidentifikasi dan menerapkan bagaimana konsep berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Paham nak? Oke. Sekarang kita lanjut. Ibu ada nih dimensi profil lulusan yang akan diterapkan atau yang akan dipakai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu penalaran kritis, kemudian kedua kreativitas, yang ketiganya kolaborasi. Penalaran kritis ini maksudnya apa? Bagaimana anak ibu melakukan berpikirnya itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Kreativitasnya itu bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga kolaborasi, kerjasama antar teman dalam satu kelompok. Ini pertanyaan pemantiknya. Pernahkah kamu mendapatkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Bagaimana cara menyelesaikannya?
Dengan marah-marahkah atau dengan menggunakan kalau seperti ini masalahnya harus diapakan ya untuk menyelesaikan masalahnya? Pernah enggak berpikir seperti itu? Pernah. Pernah, Nak? Nah, itu yang sebenarnya konsep yang berpikir komputasional. Sekarang kita masuk ini yang tentang coding dulu ya, Nak. Apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Silakan anak ibu baca dulu yang coding dan kecerdasan artifisial tersebut. Kemudian nanti kita tarik kesimpulannya, coding itu apa, kecerdasan artifisial itu apa. Ambil poin pentingnya dari penjelasan di depan. Silakan dibaca dulu. Coding itu apa, kemudian kecerdasan artifisial tersebut apa. Sudah? Jadi coding itu apa? Apa itu coding? Cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Coding itu berkaitan dengan apa? Instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Kemudian kecerdasan artifisial. Program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial itu sama dengan kecerdasan buatan. Kenapa kecerdasan buatan? Kenapa kecerdasan buatan namanya? Karena yang membuatnya siapa? Manusia. Manusia yang membuat kemudian disamakan dengan program komputer. Oke. Di sini untuk memahami konsep berpikir komputasional itu apa, silahkan anak ibu lihat video berikut. Kemudian setelah dilihat nanti, anak ibu tarik kesimpulannya seperti apa. Kita tanya jawab nanti. Liburan kali ini kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang dari Setia yang desa Kebun-Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Anip. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Oh, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang berhampa hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu dulunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di ranjang. Dekomposisi artinya memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita pakai ikat, tapi kok susah banget ya dapatnya. Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatikan pola alamnya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi.
Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya ini. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Dah? Sudah lihat videonya, Nak? Apa yang bisa ditarik dari video tersebut? Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Iya, yang pertama. Yang pertama apa, Gazi? Ada kata-kata dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yang menjawab angkat tangan. Apa itu dekomposisi? Ya, Fahri? Oke, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Oke, apa lagi? Ya, yang kedua ada pengenalan pola. Artinya apa pengenalan pola? Ya, Sesri. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan pola tertentu. Kemudian yang ketiga apa? Ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Membuang masalah atau mengabaikan poin yang tidak penting. Yang terakhir, yang keempat, ada algoritma. Apa itu algoritma? Besarkan suaranya, Nah. Apa, Gazi? Ya, menyelesaikan masalah secara berurutan. Jadi ada 4. Dari yang 4 ini merupakan apa? Yang 4 ini? Ya, elemen atau 4 pilar berpikir komputasional. Kenapa kita harus berpikir komputasional ini yang kita pelajari? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus berpikir komputasional ini yang menjadi dasar dari kita belajar coding? Ada yang tahu? Kenapa kita menggunakan berpikir komputasional ini yang menjadi poin penting dari kita belajar coding? Ada yang tahu kenapa? Enggak? Oke, silakan dilihat di depan. Ini dia. Berpikir komputasional itu cara berpikir kita untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Kuncinya yang mana? Ini. Yang 2 ini. Pendekatan logis dan sistematis. Logis itu artinya apa? Logis. Ya, logika itu artinya apa? Yang masuk akal kah atau yang tidak masuk akal kalau kita berpikir logis? Nah, jadi yang berpikir logis itu artinya kita berpikir dengan menggunakan kata-kata atau pikiran yang masuk akal, tidak menghayal, Nak. Itu artinya yang logis. Kalau sistematis? Sistematis berurut. Oke, kemudian di sini memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ini dia satu lagi,
Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi berpikir komputasional inilah dasar kita belajar coding atau kecerdasan artifisial hari ini. Fahri sakit, Nak? Enggak. Nah, jadi dari coding ini atau berpikir komputasional ini, apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mulai dari dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Apa contohnya? Ya, algoritma apa contohnya, Gazi? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat ke sekolah. Bagaimana berangkat ke sekolahnya dengan menggunakan algoritma tersebut? Dimulai dari apa dulu? Bangun tidur. Setelah bangun tidur, ada yang mandi, ada yang sholat dulu. Ya, ada anak ibu yang sudah bangun tidur, kemudian dia pakai baju sekolah. Oh, sekarang hari Senin ya, berarti pakai seragamnya putih dongker. Bangun tidur ya, bangun tidur pakai seragam sekolah. Setelah pakai pakaian lengkap ke sekolah, masuk kamar mandi, tanpa bajunya dibuka. Nah, mandi, setelah mandi baru dia berangkat ke sekolah. Logis enggak? Hah? Kalau dia seperti itu ke sekolah artinya apa? Hah? Bajunya pasti basah. Jadi yang algoritma, salah satu contoh algoritma itu kita melakukan pekerjaan sesuai dengan urutannya. Itu makanya yang logis itu artinya seperti itu. Pekerjaan yang kita lakukan masuk akal. Sistematis itu secara berurut. Apalagi contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Alif? Apa? Ya, Fahri, silakan. Dekomposisi. Apa contohnya? Gotong royong. Ya, bagus. Apa lagi? Gotong royongnya seperti apa dekomposisinya? Membersihkan lingkungan. Apa yang kita bagi dekomposisinya? Masalahnya ini, masalah besarnya kita gotong royong. Menjadi masalah-masalah kecilnya seperti apa? Apa yang kita bagi menjadi masalah kecilnya? Ya, tugas pekerjaan. Contoh, si Fahri kerjanya di bagian sana ya, membersihkan pekarangan. Contoh seperti itu ya. Apa lagi? Apa contohnya yang lain? Pengenalan pola apa contohnya? Anak ibu berpakaian ke sekolah pakai pola tertentu tidak? Ya. Ada enggak anak ibu yang hari Senin Selasanya itu pakai pramuka? Tidak. Itu yang pengenalan pola. Sama dengan ibu, Nak. Ibu setiap hari Senin dan Selasa pakaiannya seperti ini, kuning kaki. Hari Rabu pakaiannya putih hitam. Jadi semua itu ada pola tertentu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia yang 4 yang anak ibu lihat tadi. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola dan algoritma. Ini yang dekomposisi. Masalah paling besar kemudian diurai dia menjadi sub masalah, kemudian masalah paling bawahnya atau akar masalahnya itu seperti apa. Ini yang dekomposisi. Sekarang kita lihat yang pengenalan pola. Kalau dari gambar seperti ini paham nggak Nak Ibu polanya seperti apa? Oke, kita lihat dari mana? Polanya. Polanya dari sini. Untuk warna kuning itu huruf A, yang warna biru itu untuk huruf O, hijaunya untuk E, B-nya itu warna merah, C-nya warna oranye, I-nya warna ungu. Nanti kita lihat dari pola ini. Contoh yang di atas ini, kata-katanya itu adalah baca. Kalau yang kedua ini bola. Dari mana Anak Ibu bisa mengetahuinya? Dari sini pola yang di atas atau polanya sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ini abstraksi. Ini mau kemana dia ini, Nak? Kalau kita lihat gambarnya ini mau pergi kemana ibu ini? Nah, ibu ini mau berangkat ke sekolah. Ibu ini mau berangkat ke sekolah, dia pilih rutenya. Rute mana yang dipilih? Rute yang paling dekat.
Pernah enggak anak ibu lihat naik sepeda? Pernah naik sepeda? Pernah. Sewaktu menaik sepeda, apa yang dipikirkan? Anak ibu naik sepeda nih. Sewaktu mengayuh sepeda, ada enggak yang pernah berpikir, siapa ya yang membuat sepeda ini? Enggak kan? Oh, berapa ukuran sepeda ini bannya? Pernah enggak dipikir seperti itu? Enggak kan? Jadi yang abstraksi itu dia hanya tujuannya satu, mau kemana ya ke situ aja tujuannya. Enggak perlu dipikirkan, oh siapa penemu sepeda yo? Siapa yang membuat sepeda ini ya? Kenapa bisa berjalan sepeda ini ya? Jadi hal-hal yang tidak perlu itu tidak perlu kita pikirkan. Nih, yang terakhir itu ada algoritma. Algoritma itu langkah-langkah. Coba Anda Ibu perhatikan di sini. Ketika ingin makan, langkah-langkah yang dilakukan adalah cuci tangan atau pakai sendok dan garpu. Yang kedua apa? Kita siapkan piring. Yang ketiga, ambil nasi, kemudian taruh nasi di atas piring. Yang keempat, ambil lauk atau diambil nasinya. Kemudian yang kelima, ambil air minum di gelas, membaca doa sebelum makan, kemudian makan. Selesaikan makan, baca doa sesudah makan. Kalau dia pakai tangan, berarti cuci tangan. Terakhirnya baru cuci piring. Paham membedakan yang 4 tersebut? Paham nak? Paham. Sekarang kalau paham, kita masuk ke tugas. Kita ada tugas, ini dia. Sini ada 2. Tugasnya yang pertama, merencanakan acara kelas meeting. Sekolah kita kan akan kelas meeting ya. Kelas meeting itu nanti di akhir setelah ujian. Ini kan persoalan, contoh persoalannya. Masalahnya, kelasmu ditunjuk sebagai panitia untuk mengadakan kelas meeting di sekolah setelah ujian akhir semester. Ada 3 cabang lomba. Yang pertama ada cerdas cermat, ada tarik tambang, dan ada e-sport. E-sport ini lomba Mobile Legend. Ya. Kamu harus menyusun rencana lengkap mulai dari pendaftaran, pembuatan jadwal tanding hingga final hanya dalam waktu 3 hari. Jadi kegiatan lombanya itu hanya dalam 3 hari. Tugasnya di sini, uraikan bagaimana kamu akan menggunakan 4 pilar berpikir komputasional untuk merencanakan acara kelas meeting ini agar berjalan lancar dan sesuai tepat waktu. Kalau yang kedua, ini anak ibu akan membuat nasi goreng spesial. Nah, bisa nak rasanya untuk mengerjakan tugasnya? Jadi nanti dari satu permasalahan ini anak ibu urai 1, 2, 3, 4. Dekomposisinya apa? Abstraksinya apa? Pengenalan polanya apa? Kemudian algoritma langkah-langkah supaya acaranya itu selesai dan berjalan dengan sukses itu seperti apa? Itu langkah-langkahnya. Bisa nak? Bisa? Kita coba. Kita coba ya. Ini ada tugasnya. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Nanti dinilai kerjasamanya seperti apa? Dibuat satu saja, dikumpulkan satu saja, buat nama kelompoknya di atas. Ini di sana buat di kertas itu dibuat nanti jawabannya. Ambil. Ya, tunggu sebentar. Kita bagi kelompoknya dulu ya. Buatnya di kertas 1 lembar ini, silakan dibuat kelompoknya masing-masing. Oke nak, tolong perhatikan sebentar cara kerjanya. Kita bagi kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dari permasalahan ini, anak ibu buat langkah-langkahnya dimulai dari dekomposisinya apa, pengenalan pola, abstraksi, sampai ke algoritma. Nanti setelah selesai, ada perwakilan kelompoknya itu yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Bisa?
Iya, maju ke depan. Silakan dikerjakan buat nama, kemudian anggota kelompoknya seperti apa. Silakan dikerjakan. Yang nomor 1 aja dulu, atau kita bagi ya. Kita bagilah. 1, 2, 3 itu soal nomor, kita berapa kelompok? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 itu yang soal nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5 soal nomor 2. Jadi satu kelompoknya satu soal. Silakan. Berarti anak ibu yang di sini soalnya yang nomor 2. Berarti nomor 2-nya membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng spesial. Silakan dibuat. Buat nama kelompoknya ya. Buat nama kelompok. Nah, dekomposisinya seperti apa? Nah, buat yang soalnya nomor 2 ya. Buat nama kelompoknya. Yang ini. Soal nomor 2 ini, membuat nasi goreng spesial. Buat anak, buat nama kelas, buat nama kelompoknya di sini. Persoalannya berarti ini, membuat nasi goreng spesial. Dibuat dekomposisi. Dekomposisinya apa? Seperti apa dekomposisinya? Apa yang harus dilakukan untuk membuat nasi goreng ini apa? Apa yang pertama dekomposisinya? Ya. Nah ya, bisa ya. Simpan dulu permennya, nggak ada yang makan permen. Nggak ada yang makan permen. Silakan nak, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ini siapa yang buat? Gila Jaya, Bu. Awak? Awak cuma nonton. Nggak ada, cuma nonton. Berarti nilainya kurang kolaborasinya. Berarti anak ibu kolaborasinya nggak ada kolaborasi. Berarti nggak mau dia. Nggak ada. Silakan. Nah, keluarkan idenya apa? Silakan. Paham nak? Bisa? Coba dulu. Ini kalau di nomor 1 aja buat misalnya soalnya merencanakan acara kelas meeting. 1, dekomposisi. Dekomposisi itu apa tadi? Apa dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Kalau ada kelas meeting seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan pertama? Berarti membagi tugasnya, menentukan hari enggak dulu? Kapan dilaksanakan, kemudian teknik pelaksanaannya seperti apa, siapa panitianya, pakai juri enggak? Nah, bagaimana penskorannya enggak? Itu yang dekomposisi. Oke, silakan coba buat dulu. Nama kelompoknya Nah, cepet, Mbak. Cepat, Mbak. Lah. Apa? Soalnya buat aja membuat nasi goreng spesial, gitu aja. Nah, berarti buat di sini membuat nasi goreng spesial. Suaranya tolong dikurangi, nak. Nah, buat nomor 1-nya di sini, dekomposisi. Nah, apa dekomposisi tadi apa artinya? Dekomposisi itu apa? Memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Apa yang harus dilakukan ketika awak ambil nasi goreng? Apa yang pertama? Iya, menyiapkan bahan. Berarti nomor 1-nya di bawah di sini. Nomor 1. Apa tadi? Menyiapkan bahan. Siapkan bahan. Setelah siapkan bahan apa lagi? Bahan itu kan seperti nasi, apa lagi? Bumbu-bumbunya itu kan bahan. Kemudian apa lagi yang harus kita siapkan? Bawang. Ya, bawang. Apa lagi yang harus kita siapkan? Kalau sudah bahan apa lagi? Nah, yang untuk memasaknya itu apa namanya? Menyiapkan alat. Apa lagi? Nah, ini siapa yang buat? Tagak anggap lo gadi? Kan tua? Bisa nak? Bisa Rama?
Dekomposisi itu tadi artinya memecah masalah besar menjadi masalah boleh. Berarti kan itu kan langkah awalnya. Langkah awalnya kan menyiapkan uang. Nah, setelah ada uang berarti kita beli apa? Beras itu masuk apa? Saya beras. Membeli bahan. Setelah beli bahan apa lagi? Iya sama-sama semuanya. Nah, silakan dibuat. Bisa Fahri? Bagi Bu. Oke. Berarti ini dekomposisinya seperti apa? Jadwal pertandingan pendaftaran. Berarti kelas meetingnya dibagi, ada jadwal pertandingan, ada pendaftarannya ya, boleh. Kalau dekomposisi itu kan kita pecah masalah besar menjadi masalah kecil. Yang pertama apa? Nah, berarti menyiapkan bahan, memisahkan. Iko ini bahannya aja, ini alatnya saja. Ya, apa lagi? Masak nasi gorengnya lagi. Tidak ada lagi mau dipikirkan nasi goreng seperti apa ya? Nasi goreng seperti apa ya yang akan dibuat? Tidak dipikirkan itu. Sekarang nasi gorengnya nasi goreng patai ya, misalnya seperti itu. Bisa enggak? Memasak nasi goreng spesial boleh. Silahkan, bisa nak? Yang kedua, membuat pendaftaran. Polanya seperti apa? Yang pengenalan pola itu kan ada pola-pola tertentunya. Apa contohnya pengenalan pola untuk kelas meeting itu? Apa contohnya? Polanya seperti apa? Kok lombanya 3 nak? Lombanya 3 yang harus dilakukan dalam 3 hari. Nah, polanya seperti apa? Perlu enggak kita tentukan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini? Nah, bisa enggak seperti itu pengenalan polanya? Nah, lomba pertama apa? Lomba keduanya apa? Ya. Masukkan nasi Bu. Siapkan alat dan bahan. Siapkan minyak, siapkan nasi. Nasi dan minyak ini masuk ke mana dia? Bahan. Alatnya? Wajan, kompor, api. Pengenalan pola. Abstraksinya seperti apa? Abstraksinya seperti apa? Bisa? Dekomposisi itu kata dia Wak memberi anak. Ini bukan nasi goreng tapi 1, 2, 3. Nasi goreng. Nah, ini lomba Mobile Legend. Tapi sudah Ibu bagi tadi nak 1, 2, 3. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti anak Ibu memberi yang itu kelas meeting. Rencanakan kelas meeting nak. Kelas meetingnya ada 3 hari, 3 lomba. Nah, anak awak lakukan. Ini semuanya harus dijadwalkan. Anak Ibu sebagai panitia. Kalau kita sebagai panitia ini kan harus terlaksana nak. Cerdas cermat, tarik tambang, ada ekspor ini. Apa yang dilakukan? Pertama untuk kita bagi dia menjadi dekomposisi. Dekomposisinya apa? Menentukan jadwal, berapa pesertanya. Dekomposisinya itu sama jawab kelas meeting di situ nak. Untuk kelas meeting ini anggotanya sekian orang. Dekomposisi itu. Nah, sama dia dengan ini. Nah, abstraksinya seperti apa, pengenalan polanya seperti apa, algoritmanya seperti apa. Cepat selesaikan ya. Mana? Apa lagi? Pengenalan pola, abstraksi pengenalan pola awak ambil nasi goreng apa polanya? Polanya nasi goreng itu langkah-langkah itu, masukkanlah bumbu itu algoritma itu. Atau algoritmanya buat dulu di sini algoritma.
Abstraksi itu apa rasanya yang tidak perlu. Contoh, anak ibu kan mambek nasi goreng itu kan bahan-bahannya ambil dari kulkas. Anak ambil dari kulkas tuh. Bahan-bahannya perlu enggak yang lain-lain di dalam kulkas itu kita cari. Contoh anak ibu nih pengen ambil cabai misalnya. Wak buka kulkas yang diambil apa? Cabai. Kan enggak wak cari yang lainnya udah. Itu yang contoh abstraksi. Pengenalan pola masak nasi goreng apa? Pengenalan polanya? Pola kita membuat nasi goreng seperti apa? Apa pengenalan polanya untuk buat nasi goreng ini? Iya, memotongnya seperti apa? Kalau bawang seperti apa dipotong? Iya itu berarti pengenalan polanya itu adalah saat memotong bahan-bahannya itu seperti apa? Ada bawang, ada seledri, ada bawang perai. Mungkin bawang perainya potong sepanjang kok. Enggak kan? Itu polanya. Nah, dapat cepat. Mana? Dekomposisi ini berarti kalau seperti ini Pak Hari menerangkannya seperti apa nanti? Berarti dekomposisinya yang pertama ditentukan jadwal tanding. Ya, jadwal tanding 1. Kemudian pendaftarannya. Sudah itu apa? Baru final. Finalnya berarti ini kan jadwal pertandingan, kemudian pesertanya siapa. Apalagi untuk dekomposisi orang tanding. Contoh aja kelas meeting kita di sekolah. Nah, kita kan kemarin ada 3 hari. Apa yang pertama kelas meetingnya? Acara memperingati Maulid Nabi kemarin. Apa lombanya? Ada menggambar, kemudian ada Asmaul Husna, ada baca doa. Apa yang dilakukan sebelum tanding? Nah iya, mempersiapkan itu kan menentukan jadwalnya, pesertanya berapa, perlu juri enggak? Nah, berapa lama waktunya, perlu enggak? Nah, iya, ini kan artinya ini jadwalnya saja baru. Ini jadwal, ini waktu pendaftaran, kan seperti itu. Ya, dari sini apa lagi? Setelah jadwal ini apa? Berarti dekomposisinya yang pertama menentukan jadwal. Kemudian yang kedua apa? Menentukan jumlah peserta. Apa lagi? Perlu enggak kita cari juri? Nah, iya, itu yang dekomposisinya. Sudah itu polanya seperti apa? Abstraksi itu mengabaikan yang tidak perlu. Mengabstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Awak cari poinnya saja dari lomba itu poinnya. Apa? 10 menit lagi ya. Bisa nak? Kalau ndak ada yang ndak awak kan lah ikut bekerja nah. Kalau ndak kolaborasinya kurang ibu nilainya, berarti anak ibu ndak mau berkontribusi. Lain.
Oke. Bisa? Abstraksi apa lagi yang enggak bisa? Abstraksinya apa? Yang abstraksi itu perlu enggak anak ibu pikirkan, oh untuk berapa orang dia dibuat ini? Biku anak ibu untuk 4 orang, berarti bahannya seperti apa? Biku jen nanti buat nasi gorengnya banyak-banyak, ternyata enggak habis. Nah, berarti membuatnya sesuai porsi. Juri bu, jumlah bu. Juri kepala Oke. Jurinya janganlah kepala sekolah, misalnya guru yang lain. Jangan Kalau lagi ini udah komposisi baru nak. Yang pengenalan polanya seperti apa? Abstraksinya seperti apa? Kalau pengenalan pola apa? Pakai pola kan? Polanya jumlahnya sama enggak semua kelas? Misalnya untuk lomba ini sama enggak semua kelasnya lombanya? Contoh untuk lomba cerdas cermat, satu kelas jumlah pesertanya maksimal sekian orang, itu pola namanya itu. Ya, berarti kalau untuk lomba ini apa algoritmanya? Ya, setelah itu apa lagi? Ya, silakan. Pengenalan pola untuk nomor 1 ya, kelas meeting. Jumlah pesertanya sama enggak? Contohnya untuk lomba cerdas cermat ini, sama enggak semua maksimalnya berapa satu kelas? Nah iya, berarti kan jumlah pesertanya sama. Iya. Apa dekomposisi? Kalau dekomposisi, kalau untuk kelas meeting itu apa yang kita tentukan pertama dulu? Apa yang kita tentukan pertama kalau kita melaksanakan kelas meeting? Contohnya kelas meeting di situ gini, kona anak menentukan hari enggak? Ya, setelah hari jadwal, setelah jadwal hari, waktu, jadwal, waktu sama itu. Apalagi jumlah pesertanya, jurinya perlu enggak? Nah, iya udah, itu udah komposisi namanya. Tunggu dulu, kita tunggu temannya sebentar. Udah selesai. Abaikan masalahnya ini apa maksudnya ini? Abaikan masalah yang tidak perlu. Berarti apa yang diabaikan dalam membuat nasi goreng ini? Abaikan bahan-bahan yang tidak termasuk dalam daftar. Berarti nanti sewaktu anak ibu mempresentasikannya nanti dijelaskan ya. Abaikan masalahnya itu seperti apa? Oke, abstraksinya lagi. Abstraksinya itu perlu enggak anak ibu? Oh, ini kostumnya seperti ini. Oh, ini yel-yelnya. Ini nama kelompoknya, perlu enggak? Perlu? Itu perlu enggak kita? Oh, ini supporternya. Oh, ini itunya. Kalau enggak ada supporter, enggak ada pakaiannya, jalan enggak acaranya? Enggak kan? Enggak ngaruh. Berarti mengabaikannya itu tidak memperhatikan yel-yel, tidak memperhatikan kostum. Itu artinya yang diabstraksi. Kita fokus untuk lomba saja. Jumlah pesertanya, kemudian apa kriteria penilaiannya. Seperti itu. Iya, yang penting-pentingnya saja. Sudah selesai? Masih banyak? Mana? Oh, langkah-langkahnya. Berarti langkah-langkahnya udah dibuat. Lanjut. Bisa siren? Siren enggak? Nada. Siren? Oh, tuh salah deh namanya. Ada bangunan sesering. Duduk, lelok duduk ya tuh, Bego. Rahmat, duduk lelok nak. Baju Rahmat bagi nih. Dah rapi. Ini dekomposisinya, algoritma. Kemudian pengenalan polanya apa? Abstraksinya seperti apa? Pengenalan pola ko ba pola wak mambek nasi goreng.
Langkah-langkah sudah. Ban? Langkah-langkah pengenalan pola, bukan langkah-langkah ya nak. Kalau langkah-langkah ke algoritma itu pengenalan polanya ketika anak ibu memotong bahan itu perlu tidak diperhatikan? Perlu. Ya, kalau motong bawang seperti apa, motong mau motong daun seledrinya seperti apa, motong tomatnya seperti apa, berarti pengenalan polanya apa yang perlu diperhatikan? Memotongnya. Nah, memotong bahannya. Lah, duduklah nak Rahmat. Kalau punya sipro. Sudah selesai? Suara nak, suara. Abstraksi apa? Buat nasi goreng. Ya, abaikan bahan-bahan yang tidak penting itu. Ketika anak ibu membeli nasi goreng, ada nih bu lakukan langkah-langkah. Penting po bu, skill terus penilaian kekompakan bu. Apa itu? Yang itu penting po. Skill terus penilaian kekompakan. Abstraksi, ini abstraksi. Kalau abstraksi itu yang tidak perlunya apa, yang tidak dinilai itu apa. Abstraksi itu abaikan masalah yang tidak perlu. Jangan poin penting yang tidak perlunya apa. Masuk itu kan abstraksi kan bu. Apa? Dan bahan-bahan yang tidak termasuk. Contohnya apa? Contohnya. Contohnya hancur, izin. Enak, pengenalan pola ini bukan hidupkan komputer. Hidupkan komputer ini masuk ke sini enggak dia? Hidupkan komputer, hidupkan kompor, hidupkan komputer. Apa nak? Pengenalan pola, Allah salah. Yang mana? Pengenalan pola. Berarti memotong bahan-bahan apa? Memotong bahan apa? Betul. Sudah? Halo? Sudah nak? Sudah selesai? Sudah nak? Halo, suaranya tolong dikurangi. Suaranya. Kayak udah selesai nak? Sudah? Kalau sudah kita presentasi lagi. Sudah nak? Kamu ingin membuat nasi goreng spesial untuk sarapan keluarga 4 orang. Pengenalan polanya itu tadi misalnya memotongnya seperti apa. Motong bahannya perlu enggak kita perhatikan. Mungkin motong bawang perai sepanjang-sepanjang ini nak. Hah? Kecil potong. Berarti itu pengenalan polanya. Kalau abstraksi ini, sewaktu anak ibu mau masak, apa yang tidak perlu dilihat? Apa? Perlu enggak melihat merek dari kompornya? Perlu enggak memperhatikan merek dari kualinya dipakai itu apa? Nah, kan? Perlu enggak kita lihat warnanya inilah ya, nasi piringnya warnanya ini ya. Perlu enggak? Enggak kan? Berarti itu yang abstraksinya. Nah, silakan. So, pas semua ya dia nama komputer merah HP. Oke. Apa lagi satu lagi? Dekomposisi sudah, pola sudah, abstraksi sudah, algoritmanya lagi. Algoritma itu langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk kita itu lomba itu seperti apa? Menentukan awal, menentukan teori. Nah, langkah-langkah mulai dari kita melaksanakan acara sampai selesai. Seperti apa langkah-langkahnya? Algoritma itu kan terurut ya. Sudah? Ya.
Iya, pola untuk lomba pertama seperti apa? Apa aturan-aturannya? Kan itu polanya. Ya, contoh abstraksinya apa? Contoh abstraksinya apa? Gazi. Apa? Oke, kemudian anak ibu ketika lomba tuh perlu ndak do yel-yelnya? Ndak kan? Nah, itu yang abstraksinya, ndak perlu kita memikirkan yel-yel apalagi. Nah, duduk nak. Apa? Abstraksi itu abaikan masalah yang tidak penting. Anak ibu ada di nomor 1 ya. Ketika anak ibu lomba ayah ndak perlu. Oh, ndak ado nya jalan je lomba wanya. Apa contohnya? Aturan harus ada lah. Ndak ada aturan gimana kita lomba? Apa? Kostumnya perlu ndak? Oh, kostum. Ndak kan? Kalau kostumnya ndak pakai baju ini ndak bisa jalan lomba, ndak perlu kan? Berarti salah satunya abstraksinya tidak mementingkan kostum. Apalagi abstraksi. Sudah 5 menit lagi, setelah itu kita presentasi. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, kemudian kita presentasi setelah ini. Kita presentasi ini udah selesai? Ya. Nah, apa nak? Abstraksi untuk membuat nasi goreng. Ketika anak ibu memasak, anak ibu pikir ndak merek kompornya? Oh, memasak, oh harus kompornya harus merek Rinnai yo. Kualinya harus merek Iko yo. Perlu ndak dipikirkan? Enggak, berarti yang abstraksinya mengabaikan merek dari kompor, contoh mengabaikan merek wajan. Kalau ibu kecen tadi anak ibu, ketika anak ibu main sepeda, anak ibu tidak memikirkan siapa pakai memepok sepeda aku ya, siapa ambil sepeda aku ya, bara jari-jari cek sepeda aku ya, kan tidak perlu kita pikirkan, itu yang abstraksi. Nah, mempersiapkan lomba, terus menentukan kelas buat, terus mempersiapkan hadiah buat, terus membuka lomba buat, terus lomba buat, terus penentukan lomba. Oke, sudah selesai? Sudah? Apa? Tidak. Berarti sewaktu menjelaskan saja nanti. Sewaktu menjelaskan. Tidak boleh, tidak izin. Apa? Apa? Pengenalan pola. Yes. Iya. Kan tadi Nasi goreng. takaran bahan perlu, iya perlu itu. Kalau tidak diperlu gimana? Sesuaikan takaran bahan. Algoritma itu langkah-langkah untuk awak mulai dari awak pertama lomba sampai selesai lomba. Pertama pendaftaran. Setelah pendaftaran apa lagi? Ya, yang pertama menyusun panitia. Yang kedua menyiapkan pendaftaran. Setelah itu apa? Setelah pendaftaran memberikan nomor. Setelah itu apa lagi? Sampai selesai. Sampai dia nanti pengumuman juaranya. Ikut ada 3 lomba, Bu. Iya 3 lomba, cerdas cermat, tari tambang dan ekspor. Ya enggak apa-apa. Nanti sewaktu menjelaskan dia kan sama itu langkah-langkahnya nak. Dah, pegang dulu. Sudah? Halo? 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 Hai, hai. Hai, halo, hai. Oke, anak ibu kelas 71 sudah selesai? Sudah? Oke, sekarang siapa yang mau tampil presentasi ke depan pertama? Siapa yang mau tampil presentasi pertama ke depan? Silakan. Oke, kelompok Fahri. Kelompok Fahri semuanya berdiri ke depan. Anak ibu yang lain, halo. Kelompok yang lain tolong dengarkan. Kelompok yang lain tolong dengarkan temanmu. Hadap ke depan semuanya dulu. Hadap ke depan. Hadap ke depan. Silakan perhatikan temannya. Halo.
bisa perhatikan temannya sebentar, Nak? Oke, silakan kita kasih kesempatan kepada kelompok Fahri untuk menjelaskan tugas yang sudah dibuat. Silakan, Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Delvin, Kadit, Anip, dan Fahri. Kami akan Anip, kakinya baik-baik lah, Nak. kami akan menerangkan tugas yang kami telah buat. Oke, silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Pertama, dekomposisinya. Pertama, menentukan jadwal. Kedua, menentukan jumlah peserta. Ketiga, menentukan juri. Terus yang keduanya pengenalan pola. Setiap kelas ditunjuk 5 orang. Yang keduanya setiap peserta punya HP sendiri. Yang ketiga memiliki paket sendiri. Abrasinya. Poin yang tidak penting, kostumnya, yel-yelnya, nama kelompok, dan metafes. Algoritmanya mempersiapkan lomba, menentukan kelas yang akan dipakai, menyiapkan hadiah, menentukan pembukaan lomba, menentukan lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Fahri. Anak ibu tahu enggak tepuk salut? Anak ibu tahu tepuk salut? Nah, contohnya seperti ini. Tepuk salut, ampu kanan, ampu kiri, 2 ampu salut. Nah, bisa ya? Nah, jadi bisa kita coba ya. Ampu kanan, ampu kiri, 2 ampu salut. Nah, nanti setiap teman kita kasih tepuk salut untuk kelompok Fahri dulu. Tepuk salut. Ampu kiri, ampu 2 ampu salut. Oke, silakan kelompok yang mau tampil lagi. Kalau naik ibu tunjuk kelompok siapa lagi, silahkan. Oke, kelompok Gazi, maju depan. Alun siap? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kelompok Sesri silahkan. Kelompok Sesri silahkan. Kelompok Sesri silakan. Anak ibu yang lain tolong perhatikan ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya disilahkan. Nah, yang lain suaranya, Nak. Halo. Halo. Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kami dari kelompok 5 akan belajar diskusi kami. Nama anggota Asifah Fitria, Sesri Septiani, Laki-laki. Bagi, nah itu kan ada 4, ada dekomposisi, ada pengenalan polanya, bagi satu-satu. Kami akan menyampaikan membuat nasi goreng spesial. Dekomposisi misalkan bahan dan alat setelah itu memasak nasi goreng spesial. Pengenalan pola. Sebelum kita memasak bahan, potong-potong itu bawang dan dan setelah itu tuang bumbu dan masukkan kecuali dan abstraksi. Memilih dan membuang bahan yang tidak yakin dan membuat nasi goreng sesuai porsi.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, tak kasih turun nak. Nah, anak ibu, setelah disampaikan oleh kelompok sesri, ada enggak yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Sama dengan yang dibuat? Hah? Tidak, ada yang berbeda. Ada enggak yang mau memberi tanggapan ke kelompok sesri atau kalau masukannya? Ada nak? Ada? Enggak? Sama? Ya. Oke, kalau sama, nah kita kasih aplaus dulu untuk kelompok sesri. Kelompok sesri silakan duduk. Silakan nak, tepuk salutnya untuk kelompok sesri. Ampu kida, dua ampu salut. Oke, kelompok berapa lagi? Semuanya ya. Silakan kelompok Rahma. Kelompok Rahma Putri. Silakan cepat nak. Nggak usah takut, nggak usah takut. Nggak usah takut. Setelah ini kelompok Rahmat lagi ya. Kelompok Rahmat lagi ya. Dibuka nak. Ini masa iya ditutup mata. Nah, silakan perhatikan temannya dulu nak. Silakan perhatikan temannya. 6. Nah, silahkan kelompok Rahma. Duduk Beben, tolong Beben, duduk kaki. Besarkan suaranya sedikit nak, boleh terdengar oleh temannya di belakang. Dengarkan temannya nak, tolong perhatikan temannya. Yang tidak ada di dapur. Oke. Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. 2. Memotong bahan-bahan seperti bawang merah, seledri, bawang bayam, dan lain-lain. 3. Masukkan nasi, bahan-bahan dan bahan-bahan yang dipotong tadi, lalu masukkan ke dalam kuali dan masukkan kompor. Sambil bergiring dan tuangkan nasi goreng seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok Rahma. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, kelompok Raisa, silakan. Nanti kita bahas sama-sama ya. Kita tampilkan dulu semuanya. Anak ibu yang lain tolong perhatikan. Halo. Halo. Nafri, tolong perhatikan kawan kamu Kosantana. Kadang suara nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 2 yang keluar atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok Raisa. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok Nafri. Kelompok Nafri, silahkan. Berarti yang belum dua. Silakan kelompok Nafri dan teman-temannya. Kenapa? Yang sudah siap aja tampilkan. Nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa, belum selesai. Silakan tampilkan ke depan. Silakan kelompok Nafri maju ke depan. Semuanya. Silakan. Sampai di mana siapnya saja, nggak apa-apa. Geser nak, geser. Nah, silakan. Silahkan. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan suara Ustaz. Pertama merencanakan acara Cepatlah. nama kelompok Panggilan Cinta Cahaya Rizki. Soal pertama merencanakan acara kelompok intim. Posisi nomor kedua kelompok ada 5 anak, waktunya 30 menit. Tidak mementingkan kostum. Dah selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Sudah nak? Halo. Nah. Anak ibu. Halo. Tolong perhatikan sebentar. Dah. Dari yang sudah ditampilkan oleh temanmu tadi,
Paham nggak anak ibu yang 4 pilar berpikir komputasional tersebut? Belum terlalu mendalam. Oke, yang pertama tentang dekomposisi. Ya nak? Dekomposisi itu apa artinya tadi? Oke, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Contohnya tadi, halo, sewaktu kita ingin mengadakan lomba, kelas meeting. Yang pertama yang harus kita tentukan apa dulu? Jadwalnya kapan? Harinya kapan? Setelah itu apa? Jumlah pesertanya berapa dalam satu lomba, per kelasnya berapa? Contoh, misalnya untuk cerdas cermat 3 orang dalam satu kelompok. Itu yang dekomposisi. Kemudian perlu nggak kita menentukan siapa wasitnya, siapa jurinya? Perlu nggak kita tentukan durasi sewaktu cerdas cermat itu berapa? Hah? Itu yang dekomposisi. Jadi kita urai dia menjadi masalah-masalah kecil. Kalau abstraksinya, masalah yang tidak penting kita abaikan. Contoh, kalau dia tidak pakai kostum tertentu, berhenti tidak lombanya? Enggak kan, tetap jalan. Walaupun dia pakai pakaian sekolah, tetap jalan lombanya. Perlu enggak ada yel-yel? Kalau enggak ada yel-yel, lombanya enggak bisa jalan. Tidak. Jadi itu yang disebut dengan dekomposisi. Nah, sekarang kita coba ya, siapa namanya yang muncul di sini? Siapa namanya yang muncul di sini? Kita coba sebentar. Kita lihat, refleksinya. Paham dan ibu dengan yang kita pelajari hari ini? Tapi ibu tidak menunjuk namanya ya. Kita acak namanya pakai alat ini. Siapa ya namanya yang keluar? Oh, ibu. Jaringannya bermasalah. Jaringan ibu lelet nak, bermasalah. Jadi kita sekarang siapa yang bisa menjelaskannya saja, silakan angkat tangan. 4 pola berpikir komputasional itu yang pertama. Ibu hapus yang di depan ya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, ada abstraksi. Yang keempat, pengenalan pola. Semua yang 4 kita sebutkan tadi sudah kita laksanakan enggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah enggak? Sudah. Contoh, anak ibu berangkat ke sekolah, kita waktunya 5 menit lagi udah masuk. Jalurnya itu ada 2, jalur pendek, 1 jalur panjang, 1 jalur mana yang anak ibu pilih supaya tidak terlambat? Pendek. Jadi itu yang algoritma. Nah, jadi yang 4 pilar berpikir komputasional ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari dekomposisi, kemudian ada abstraksi, ada pengenalan pola, kemudian ada algoritma. Pengenalan pola ini di mata pelajaran yang ada di kita di sini. Mata pelajaran apa yang biasanya pakai pola tertentu? Coding itu udah pasti. Apa? Iya, ada matematika. Iya, informatika juga ada pola. Apalagi mata pelajarannya? Terhubung enggak dengan mata pelajaran yang lain kalau kita berpikir komputasional ini? Iya, ada IPA. Jadi yang empat pilar berpikir komputasional. Halo.
pilar berpikir komputasional ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Artinya nak, prinsipnya berpikir komputasional ini kita berpikir secara logis dan sistematis. Logis itu masuk akal, sistematis itu terurut. Paham nak dengan materi kita hari ini? Ibu harap anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaannya hari ini sewaktu kita belajar? Tersenyumkah? Ada yang senyumnya lebar ke bawah, ada senyumnya yang lebar ke atas, ada yang giginya kelihatan. Yang mana sekarang senyumnya? Senyumnya yang gigi kelihatan. Oke, kalau banyak senyum yang giginya kelihatan, senyumnya angkat tangan. Yang senyumnya giginya kelihatan, angkat tangan. Yang senyumnya ke bawah. Senyum ke bawah maksudnya apa? Membudui, cemberut, tak paham dia dengan materi kita hari ini. Ibu harap ini hari ini senyumnya lebar ya. Senyum lebar itu artinya anak ibu paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Bisa nak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, kita kasih aplaus untuk kita semua karena sudah kita bekerja. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak atas atensinya. Halo. Nah, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Ibu harap pembelajaran kita hari ini bisa anak ibu terapkan dalam kehidupan anak ibu sehari-hari. Untuk minggu depan kita akan lanjut materinya, itu nanti memperdalam 4 pilar berpikir komputasional itu seperti apa. Kalau sekarang itu mungkin belum tergambar secara jelas ya nak, karena kita baru di awal. Ya, jadi ibu ingin seiring berjalannya waktu nanti anak ibu paham itu dengan berpikir komputasional, kemudian paham dengan coding dan kecerdasan artifisial tersebut. Bisa nak? Paham nak? Rizky, bisa jelaskan 1 dari 4 pilar yang ibu sebutkan tadi? Apa? 4 pilar ini apa tadi yang pertama? Iya, yang 4 di papan tulis tadi. Apa yang pertama? Ada dekomposisi. Apa artinya dekomposisi, Rizky? Tunggu, ibu ingin tanya Rizky. Paham Rizky? Paham nak? Nah, makanya ya, dekomposisi itu memecah masalah kecil menjadi masalah-masalah yang masalah besar, kita rubah dia menjadi masalah-masalah kecil. Tak balik deh ibu. Dari yang besar menjadi kecil. Kemudian pengenalan pola tadi apa? Menyelesaikan masalah dengan pola abstraksi. Membuang masalah yang tidak penting, kita abaikan masalah yang tidak penting. Kemudian yang terakhir ada algoritma itu iya, menyelesaikan masalah secara terurut. Dan karena waktu kita ada habis, kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga anak ibu paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Nah, silakan kumpulkan kertasnya yang tadi.